Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Malam ini, kita akan menyelami 3 kisah tahun baru yang penuh ketegangan dan kegelapan. Jauh dari sorak-sorai pesta dan perayaan. Cerita pertama membawa kita ke rumah Alex, tempat Ryan menjaga anjing peliharaan temannya di malam tahun baru. Semuanya tampak biasa hingga seorang wanita asing datang, mengaku sebagai pacar Alex, dan naik ke kamar tanpa izin. Ketika Alex akhirnya dihubungi, ia bersikeras tidak mengenal wanita itu. Malam berubah menjadi mimpi buruk saat ketukan misterius di pintu dan langkah kaki terdengar di dalam rumah. Siapa wanita itu? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan? Cerita kedua mengisahkan Anissa dan suaminya yang pulang ke apartemen mereka setelah pesta tahun baru. Saat tiba di lorong, mereka bertemu seorang wanita asing dengan penampilan menyeramkan yang berjalan mondar-mandir dan mengintip ke lubang pintu. Ketika mereka mencoba berkomunikasi, wanita itu tiba-tiba berubah menjadi agresif, menggedor pintu dan mengeluarkan suara yang tidak wajar. Ketakutan semakin dalam saat rekaman kamera keamanan gedung rusak, meninggalkan kejadian ini sebagai misteri yang tak terpecahkan. Cerita ketiga mengikuti Thibaut yang membantu temannya, Arhan, mengadakan pesta tahun baru. Di tengah malam yang seharusnya menyenangkan, mereka mendengar suara-suara aneh dari gudang. Ketika mereka memeriksanya, sebuah kursi goyang tua bergerak sendiri, menciptakan suara berderit yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Setelah mengetahui kursi itu milik nenek Arhan yang sudah meninggal, malam itu berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan menghantui pikiran Thibaut setiap malam tahun baru. 3 cerita, 3 malam tahun baru yang berubah menjadi mimpi buruk. Siapa atau apa yang sebenarnya hadir di malam-malam itu? Dan bagaimana para tokoh ini menghadapi ketakutan mereka? Inilah horor sebelum bobo. Malam tahun baru, tanggal 31 Desember. Ryan diminta oleh temannya, Alex, untuk menjaga anjingnya, Guk-Guk, selama akhir pekan. Alex akan pergi keluar kota untuk merayakan tahun baru, dan Ryan tidak keberatan tinggal di rumah. Di usianya yang 35 tahun, Ryan tidak terlalu menikmati pesta seperti Alex yang berusia 27 tahun. Dia pikir ini akan menjadi cara yang tenang untuk menghabiskan malam sekaligus mendapatkan uang tambahan. Malam tahun baru jatuh pada hari Sabtu, dan Alex berangkat ke kota pagi itu, berencana kembali pada Minggu malam. Alex memberi Ryan beberapa aturan sederhana. Beri makan Guk-Guk, ajak dia jalan-jalan 2 kali sehari, dan jangan biarkan dia naik ke furnitur. Guk-Guk, anjing campuran husky kecil, tenang dan penurut, sehingga mudah dirawat. Karena itulah Alex mempercayai Ryan daripada menyewa pengasuh anjing. Ryan membawa ransel berisi charger laptop, perlengkapan mandi, dan pakaian ganti untuk keesokan harinya. Ryan dan Alex bukan teman dekat, tapi mereka saling kenal melalui teman bersama dan kadang-kadang nongkrong bersama. Ryan akan tidur di kamar tamu di atas futon. Siang harinya, dia sibuk bekerja di laptop dan bermain beberapa video game dari koleksi milik Alex. Menjelang malam, Ryan mengundang pacarnya, Tisa, untuk datang dengan izin dari Alex. Alex bahkan mengirim pesan bercanda, "Jangan coba-coba tidur di tempat tidurku." Tisa bekerja sampai larut dan baru akan datang setelah tengah malam. Jadi, Ryan menghabiskan waktu sendirian dengan Guk-Guk, menonton film di ruang tamu sambil Guk-Guk meringkuk tenang di dekat kakinya. Sekitar pukul 9 malam, bel pintu berbunyi. Ryan pergi untuk membukanya, dan terkejut melihat seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun, memakai hoodie,
dan membawa jaket. Dia mengaku sebagai pacar Alex, dan mengatakan bahwa dia meninggalkan sesuatu di rumah yang perlu diambil. Ryan menawarkan untuk mengambilkan barang itu, tetapi wanita itu bilang dia tahu persis di mana barang itu berada dan langsung naik ke kamar Alex. Ryan membiarkannya masuk dan memperhatikan bahwa pintu tidak ditutup rapat olehnya. Karena penasaran, Ryan segera mengirim pesan ke Alex. "Aku tidak tahu kalau kamu punya pacar." Alex tidak langsung membalas, jadi Ryan tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, wanita itu turun kembali, masih membawa jaketnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Ryan dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, Ryan mencoba mengobrol dengannya, menanyakan sudah berapa lama dia dan Alex berpacaran. Wanita itu tertawa dan berkata, "Terlalu lama." Sebelum pergi dengan cepat, Ryan merasa terkejut dan agak bingung, bertanya-tanya apakah mereka baru saja putus. Tak lama kemudian, Ryan mulai merasa tidak nyaman. Dia tidak yakin apakah seharusnya dia membiarkan wanita itu masuk, terutama karena Alex belum menjawab pesannya. Ryan menelepon Alex beberapa kali, dan akhirnya Alex menjawab. Suaranya terdengar seperti di tempat yang ramai bersama teman-temannya. Ryan menjelaskan apa yang terjadi, termasuk tentang wanita yang datang. Alex terdengar sangat bingung, bertanya, "Siapa yang kamu maksud?" Ketika Ryan menjelaskan, Alex berseru, "Kamu tahu kan aku tidak punya pacar. Dia seperti apa?" Dengan sedikit malu, Ryan menggambarkan wanita itu, dan Alex bersikeras bahwa dia tidak tahu siapa wanita itu. Alex meminta Ryan memeriksa kamarnya untuk memastikan tidak ada yang hilang, tetapi Ryan tidak tahu pasti barang apa saja yang seharusnya ada di sana. Dia memeriksa dengan hati-hati berdasarkan petunjuk Alex. Setelah memastikan semuanya tampak baik-baik saja, Alex, yang masih bingung, berkata akan menghubungi Ryan lagi setelah dia membuat beberapa panggilan. Alex mengirim beberapa foto wanita dari Instagram, tetapi tidak ada yang mirip dengan wanita yang datang. Ketika Ryan mengatakan bahwa tidak ada yang cocok, Alex tidak membalas selama 1 jam. Tiba-tiba, Alex mengirim pesan, "Aku rasa aku tahu siapa dia. Pastikan dia tidak datang lagi." Ryan, yang masih bingung dan tidak yakin, tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya membalas, "Oke, maaf," dan memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah itu. Malam terus berlalu, dan Ryan menonton acara New Year's Ball Drop di televisi. Acara itu tidak terlalu seru, dan dia merasa aneh menghabiskan malam tahun baru sendirian, apalagi setelah kejadian aneh sebelumnya. Akhirnya, Tisa pun tiba. Ryan menceritakan semua yang terjadi, dan Tisa sangat terkejut. Namun, sesuatu yang lebih aneh kemudian terjadi. Guk-guk, yang selama ini tenang, tiba-tiba menjadi gelisah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pintu depan. Lalu terdengar ketukan. Bukan bel pintu seperti biasa, melainkan ketukan aneh. Ryan merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk tidak membuka pintu. Dia mencoba menelepon Alex lagi, tapi temannya itu tidak menjawab. Mungkin terlalu sibuk berpesta untuk memperhatikan teleponnya. Ryan dan Tisa tetap diam, berharap orang itu pergi. Setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti, dan mereka berpikir orang itu telah pergi. Merasa tidak tenang, Ryan dan Tisa memutuskan untuk beristirahat di kamar tamu. Mereka berbaring di futon sambil menonton film, hingga akhirnya tertidur. Namun, kurang dari 1 jam kemudian, Ryan terbangun oleh suara lolongan guk-guk. Anjing itu berada di dekat pintu kamar, mengibas-ngibaskan ekornya sambil menggeram pelan. Ryan berbisik agar guk-guk tenang, tetapi anjing itu tidak mau berhenti.
Dia terus menatap pintu, mengeluarkan suara yang tidak nyaman. Lalu, mereka mendengar langkah kaki pelan, seperti ada dua orang yang berjalan berjinjit di lantai. Jantung Ryan berdebar kencang saat dia melihat pegangan pintu kamar perlahan mulai berputar. Beruntung, pintu kamar terkunci. Dari sisi lain pintu, terdengar suara perempuan memanggil, "Alex?" Ryan melihat Tisa dan memberi isyarat agar dia tetap diam. Jelas bahwa perempuan itu tidak sendirian. Setelah beberapa saat hening, perempuan itu bertanya, "Siapa di dalam?" "Ini rumah Alex." Tanpa berpikir panjang, Ryan berteriak, "Polisi sedang dalam perjalanan. Tahu, ya?" Suara perempuan itu terdengar bingung dan berkata, "Kamu siapa?" Ryan dengan cepat berbisik kepada Tisa untuk menelepon polisi. Tisa segera melakukannya, sementara Ryan yang panik kembali berteriak, "Coba macam-macam, polisi pasti menangkap kalian. Mereka akan sampai kapan saja." Terdengar bisikan lirih dari luar pintu, diikuti langkah kaki yang cepat menjauh di lorong. Ryan dan Tisa tetap diam, menunggu polisi datang. Ketika petugas tiba, mereka menemukan pintu depan rumah terbuka lebar. Polisi memeriksa rumah untuk memastikan semuanya aman. Ryan menjelaskan semua yang terjadi, sementara Tisa berbicara dengan petugas lain. Polisi menyimpulkan bahwa perempuan yang datang sebelumnya mungkin telah mengambil kunci cadangan dari kamar Alex, yang memungkinkan dia masuk. Akhirnya, Alex menjawab telepon, meskipun suaranya terdengar mabuk. Para petugas berbicara dengannya beberapa menit, sementara Ryan menceritakan sisi ceritanya. Terungkap bahwa Alex sedang menghadapi semacam drama, dan polisi percaya perempuan itu tidak berniat mencuri, tetapi mungkin punya rencana lain. Alex tidak bisa pulang malam itu karena semua yang terjadi. Dia memohon pada Ryan untuk tetap tinggal dan menjaga rumah. Merasa bersalah karena membiarkan orang asing masuk sebelumnya, Ryan setuju. Dia tinggal di kamar bersama Guk-Guk, bahkan menaruh kursi di depan pintu untuk menghalanginya. Untungnya, malam itu berlalu dengan tenang, dan pagi harinya, Alex pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Ryan tidak pernah tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Belakangan, Alex memberitahu siapa kemungkinan perempuan itu, tetapi pengalaman itu memberi mereka pelajaran penting. Kita harus berhati-hati dalam mempercayai orang. Setelah kejadian itu, Alex segera mengganti kunci rumahnya agar hal serupa tidak terulang. Ryan tidak bisa membayangkan tinggal di rumah itu setelah malam yang begitu menegangkan. Untungnya, sejauh yang dia tahu, tidak ada hal aneh yang terjadi sejak saat itu. Semua tetap menjadi misteri, tetapi Ryan tahu satu hal. Itu adalah cara yang sangat aneh untuk memulai tahun baru. Pada malam tahun baru, Anissa dan suaminya kembali ke apartemen mereka setelah menghabiskan waktu bersama teman-teman. Mereka melewati malam yang menyenangkan, tetapi tidak ada yang minum terlalu banyak. Meskipun mereka menyukai pesta, keduanya lebih senang berada di rumah. Apartemen mereka terletak di lantai paling atas sebuah gedung mewah yang sangat pribadi dan aman. Ada rumor bahwa gedung itu akan segera diubah menjadi kondominium. Mereka sudah tinggal di sana cukup lama, dan meskipun biayanya mahal, tempat itu terasa aman dan eksklusif. Saat melewati pintu depan gedung, Anissa memperhatikan bahwa tidak ada petugas keamanan. Waktu sudah sangat larut, sekitar pukul 2 pagi, dan lobi benar-benar kosong, kecuali satu lampu yang berkedip di atas. Mereka masuk ke dalam lift dan menekan tombol menuju lantai mereka. Saat lift naik, Anissa mulai merasa lebih rileks. Kakinya terasa pegal karena memakai sepatu hak tinggi di cuaca dingin,
dan yang dia inginkan sekarang hanyalah berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Ketika lift berbunyi dan pintu terbuka, mereka keluar dan berbelok ke kiri menuju apartemen mereka di ujung lorong. Namun, tiba-tiba Anissa berhenti. Di lorong, ada seorang wanita yang tampak mondar-mandir. Rambutnya berantakan dan gelap. Terlihat seperti tidak disisir selama beberapa hari. Dia mengenakan gaun rendah hitam yang robek dan, anehnya, tidak memakai sepatu. Anissa dan suaminya saling bertukar pandangan cemas. Mereka mengenal semua orang yang tinggal di lantai itu, tetapi wanita ini adalah orang asing. Saat itu, Anissa berpikir bahwa mungkin wanita itu hanya mabuk dan sedang mencari apartemennya. Tetapi ketika dia memperhatikan wanita itu berjalan perlahan menyusuri lorong, mengintip melalui lubang intip di setiap pintu, Anissa mulai merasa tidak nyaman. Wanita itu mengeluarkan suara aneh, bukan seperti hum, tetapi juga bukan seperti geraman. Suara itu, ditambah cara wanita itu bergerak, terasa sangat aneh dan mengganggu. Apa kita perlu tanya dia butuh bantuan? Anissa bertanya kepada suaminya, yang berdiri diam, memperhatikan wanita itu dengan saksama. Tunggu saja, jawabnya pelan. Mungkin dia hanya mabuk. Namun, wanita itu terus bergerak perlahan menyusuri lorong. Dia berhenti di setiap pintu, memiringkan kepalanya saat mengintip melalui lubang intip. Anissa merasa semakin gugup. Sesuatu tentang situasi ini terasa tidak benar. Kehadiran wanita itu memberi Anissa firasat buruk, seperti akan terjadi sesuatu yang aneh. Akhirnya, wanita itu berhenti di depan pintu tetangga mereka yang sudah tua, Bu Marni. Bu Marni adalah wanita baik hati yang tinggal sendirian tanpa keluarga yang sering berkunjung. Anissa sering membantu Bu Marni dengan belanjaan atau membawakan makanan lebih. Bu Marni selalu ramah dan perhatian. Melihat wanita aneh itu berdiri di depan pintu Bu Marni membuat Anissa merasa khawatir dan ingin melindungi. Tanpa berpikir panjang, Anissa berkata, "Maaf, Anda baik-baik saja." Kata-kata itu keluar sebelum dia bisa menghentikan dirinya. Wanita itu terdiam sejenak, seperti terkejut, lalu perlahan berjongkok ke lantai. Anissa dan suaminya melangkah sedikit lebih dekat dengan hati-hati. Tetapi tiba-tiba wanita itu tertawa pelan dengan nada yang menyeramkan. Jantung Anissa berdegup kencang saat dia meraih ponselnya, bersiap untuk meminta bantuan. Cara wanita itu bergerak di lorong terasa sangat aneh. Rasanya dia tidak hanya mabuk. Ada sesuatu yang sangat salah. Suami Anissa memanggil, "Hei, Anda baik-baik saja?" Tetapi alih-alih menjawab, tawa wanita itu semakin keras dan berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan geraman. Suara itu membuat bulu kuduk Anissa merinding. Tiba-tiba, wanita itu berdiri tegak dan menatap langsung ke arah pintu mereka. Tanpa peringatan, dia mulai memukul pintu dengan keras sambil berteriak. Suaranya sangat keras hingga tubuh Anissa menegang karena takut. Anissa dengan cepat menelepon 911. Jarinya gemetar. Suaminya berteriak, "Berhenti!" Tetapi wanita itu tidak mendengarkan. Sebaliknya, dia menjatuhkan diri ke lantai dan mulai merangkak ke arah mereka. Matanya yang gelap dan lebar menatap tajam tanpa berkedip, dan mulutnya tampak seperti berlumuran sesuatu yang hitam. Dia menggeram rendah dan mendesis pada mereka. Suara aneh yang membuat Anissa membeku di tempat. Sebelum mereka bisa bereaksi, wanita itu melompat ke arah mereka. Dengan panik, Anissa melepaskan sepatu haknya, menarik lengan suaminya, dan berteriak, "Lari!" Mereka berlari menuju tangga, tidak berani mengambil lift karena takut wanita itu mengikuti. Langkah kaki mereka bergema saat mereka menuruni 2 lantai tangga.
Napas mereka terengah-engah dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka berhenti untuk mendengarkan. Takut wanita itu mengejar mereka. Tetapi tangga itu sunyi. Setelah menunggu di tangga dalam keheningan yang terasa seperti selamanya, Anissa dan suaminya dengan hati-hati kembali ke lantai mereka. Wanita itu sudah pergi, tetapi ketakutan masih mencengkeram mereka. Dengan gemetar, mereka membuka kunci pintu dan masuk ke dalam apartemen. Begitu aman di dalam, suami Anissa mengirim pesan kepada pemilik apartemen untuk melaporkan apa yang terjadi. Pemilik apartemen membalas, mengatakan bahwa dia akan menangani masalah itu keesokan paginya. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur sama sekali. Dia terus mendengar suara tawa dan geraman menyeramkan wanita itu dalam pikirannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa tenang. Keesokan paginya, suaminya berbicara dengan pemilik apartemen dan bertanya, apakah kamera keamanan menangkap sesuatu. Namun, pemilik apartemen mengatakan rekaman kamera rusak karena cuaca dingin yang membeku. Seolah-olah gedung itu sendiri tidak ingin ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang pernah tahu siapa wanita itu sebenarnya. Apakah dia hanya orang asing berbahaya? Atau sesuatu yang lebih menakutkan? Anissa tidak bisa berhenti memikirkan seberapa dekat mereka mungkin dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. Bahkan bertahun-tahun kemudian, setiap kali malam tahun baru tiba, Anissa selalu mengingat malam itu dan bertanya-tanya apakah wanita itu pernah kembali, atau apakah ada orang lain yang mengalami kejadian aneh seperti itu. Setahun kemudian, Anissa dan suaminya memutuskan untuk pindah dari apartemen itu. Tetapi bahkan setelah mereka pergi, kenangan menyeramkan dari malam itu tetap membekas di pikiran mereka. Malam tahun baru 2020, Thibaut tidak sabar untuk mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang berat itu. Temannya, Arhan, mengadakan pesta, dan Thibaut datang lebih awal untuk membantu persiapan. Orang tua Arhan pergi malam itu, jadi rumah itu sepenuhnya milik mereka untuk merayakan. Thibaut bahkan berencana untuk tidur di kamar orang tua Arhan, agar tidak perlu pulang setelah bersenang-senang. Pesta itu dihadiri oleh teman-teman dekat mereka, dan beberapa kenalan Arhan. Semua orang tertawa, ngobrol, dan merayakan seiring berjalannya malam. Tepat tengah malam, mereka berteriak, "Selamat Tahun Baru!" sambil bersulang penuh semangat. Tetapi seiring waktu, jumlah tamu semakin berkurang. Beberapa pergi ke pesta lain, ada yang menuju bar, dan sebagian pulang ke rumah. Sekitar pukul 3 pagi, hanya Thibaut, Arhan, dan Gufron yang tersisa di rumah. Gufron sudah tertidur di sofa, dan suasana pesta yang sebelumnya meriah berubah menjadi obrolan santai yang tenang. Saat itu, Thibaut dan Arhan duduk di ruang tamu, menikmati minuman mereka sambil berbincang pelan. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Suara berderit mulai terdengar di seluruh rumah. Awalnya suara itu pelan, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Mungkin suara rumah ini, pikir mereka, seperti suara kulkas atau pipa air. Tetapi suara itu tidak hilang. Malah semakin keras dan teratur, seolah bukan suara acak. Thibaut dan Arhan saling bertukar pandangan cemas. Bingung dengan penyebab suara itu. "Itu kulkas, ya?" tanya Arhan. Tetapi suaranya terdengar ragu. Thibaut menggeleng. "Bukan." Suara itu berasal dari tempat lain. Mereka berdua diam, mendengarkan dengan saksama. Suaranya tidak terus-menerus, tetapi sekarang lebih jelas. Seperti lantai kayu yang berderit atau sesuatu yang bergerak. Thibaut menatap Arhan, dan mereka sama-sama tahu ada yang tidak beres. "Kita harus cek," kata Thibaut. Arhan ragu.
Enggak mau. Mungkin itu cuma suara rumah. Tetapi bahkan saat dia mengatakan itu, suaranya terdengar gugup. Setelah jeda sejenak, dia menghela napas. Baiklah, ayo lihat. Mereka berjalan ke dapur, memeriksa sekeliling, tetapi tidak menemukan apa-apa. Lalu mereka berhenti di depan pintu menuju gudang. Saat itulah mereka sadar bahwa suara itu berasal dari dalam. Arhan perlahan membuka pintu gudang dan memanggil, "Halo? Ada orang di dalam?" Suara derit berhenti. Semuanya menjadi sunyi. Selama beberapa saat, tidak ada yang bergerak atau bersuara. Mereka berdiri diam, menunggu, dengan jantung berdebar kencang. "Mungkin itu memang cuma suara rumah," bisik Arhan, meskipun dia tampak tidak yakin. "Kita cek aja," Thibaut berkata lagi, adrenalin mengalir deras. Arhan menatapnya, wajahnya pucat dan ragu. "Tidak mau," jawab Arhan sambil menggeleng. Tetapi Thibaut sudah melangkah ke dalam, hampir seperti suara aneh itu menantangnya untuk mendekat. Dalam keadaan sedikit pusing karena minuman, mereka berdua tetap tidak bisa mengabaikan perasaan aneh itu. Untuk merasa lebih berani, mereka mengambil pisau dapur. Meskipun mereka tahu pisau itu tidak banyak membantu jika sesuatu yang menakutkan terjadi. Thibaut memimpin jalan, melangkah hati-hati di lantai kayu berderit di dalam. Gudang itu gelap dan berantakan, dengan hanya beberapa lampu redup yang membuatnya terlihat samar-samar. Ada furnitur lama, tumpukan kotak berdebu, TV kuno, dan bahkan sebuah bar kecil di pojok. Sebuah sofa usang bersandar di dinding, terlihat seperti sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Mereka bergerak perlahan, memeriksa setiap sudut yang gelap, yakin bahwa seseorang atau sesuatu mungkin bersembunyi. Tetapi gudang itu tampak kosong, setidaknya pada awalnya. Lalu Thibaut melihat sesuatu. Di pojok ruangan, ada sebuah kursi goyang kayu tua. Kursi itu terlihat lapuk, dengan kilau samar yang terasa tidak wajar di bawah cahaya redup. Thibaut menatap kursi itu, merasa aneh tertarik padanya. "Aku mau cek itu," bisik Thibaut. Tanpa berpikir panjang, dia berjalan mendekat dan duduk di kursi itu. Dia mendorong kursi itu perlahan dengan kakinya, dan kursi itu mulai bergoyang. Awalnya, suara deritnya pelan, tetapi kemudian semakin keras. Mata Thibaut membelalak karena suara itu persis sama dengan yang mereka dengar sepanjang malam. Thibaut membeku. Tubuhnya merinding. Dia menatap Arhan, dan mereka berdua menyadari hal yang sama. Kursi itu sebelumnya bergerak sendiri. Tetapi sekarang tidak ada siapa-siapa di sana. Tak lama kemudian, Thibaut melompat dari kursi itu. Jantungnya berdetak kencang. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, dan udara terasa berat, seperti menekan mereka. Arhan, wajahnya pucat ketakutan, mundur ke arah tangga. Tidak ada yang berkata-kata. Tidak perlu. Mereka lalu berbalik dan berlari secepat mungkin. Langkah mereka menggema di lantai saat mereka berusaha keluar. Begitu sampai di luar, mereka membanting pintu gudang dan bersandar di sana, terengah-engah, terlalu takut untuk melihat ke belakang. Beberapa saat kemudian, Thibaut dan Arhan duduk diam di ruang tamu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa kursi goyang itu bergerak sendiri? Kursi itu memang tua, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kursi itu bergoyang dan berderit, seolah-olah ada yang duduk di sana beberapa saat sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Arhan memberitahu Thibaut sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kursi goyang itu milik nenek Arhan, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu.
Ibunya menyimpan kursi itu karena punya nilai sentimental sebagai kenangan seseorang yang ia cintai. Thibaut tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang tak bisa dijelaskan telah terjadi malam itu. Dia biasanya tidak percaya pada hantu atau roh, tetapi pengalaman itu membuatnya berpikir ulang. Setiap malam tahun baru, kenangan tentang kursi goyang yang berderit itu kembali menghantuinya, membuatnya merinding. Dan pikiran itu terus terlintas. Apakah sesuatu, atau seseorang, masih ada di gudang itu?